Assalamualaikum semuanya, cok santai kah semuanya. Hari ini pagi jam 10 guys, Hong Kong ada di cuaca 20 derajat nih guys, lumayan ya. Dan saya juga belum mandi. By the way, hari ini saya mau ngajak kalian ke bandara, mau nggak? Ikut saya yuk. Ada apa sih saya mau ke bandara? Tonton vlog saya ya guys ya. Hari ini saya ajak kalian nge-vlog di outdoor ya guys ya, di luar ya. Biar kalian juga tahu aktivitas saya hari ini ngapain. Tetap mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian. Pokoknya seru deh guys hari ini. By the way, saya mau pergi ke pasar dulu nih, mau cari uang rupiah. Saya mau tuker uang rupiah guys, karena Yatisam mau kasih bonus nih. Buat siapa ya? Pokoknya tonton aja sampai selesai ya. Pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu, hati tenang mendengar suara. Oh ya, kalian masih ingat nggak nih kisahnya Mbak ini, Mbak Nurfi, yang kakinya kekilir di kamar mandi terus jatuh dan dipijit sama mbak TKW, akhirnya nambah bengkak. Nah, hari ini guys, Mbak Nurfi menyerah untuk bekerja di Hong Kong. Kita hargai apapun keputusannya Mbak Nurfi, karena dalam setahun itu perjuangannya sangat luar biasa hebat guys. Nah, dari dia ini bolak-balik rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, sampai dia harus masuk ke rumah sakit selama 22 hari. Akhirnya dia juga kembali ke rumah majikan lagi dan tetap bekerja. Majikannya nggak menginterminate karena paham kalau dia menginterminate PMI yang sedang sakit, maka majikannya itu bisa dituntut dengan sangat mahal untuk biaya ganti rugi. Majikannya ini menerima Mbak Nurfi untuk bekerja dan tetap menyuruhnya untuk tetap bekerja. Tapi kita tahu sendiri, dengan keadaan kita yang terbatas, yang sakit, maka pekerjaan pun nggak maksimal. Singkat cerita, Mbak Nurfi ini harus dipotong gajinya atas kesepakatan Mbak Nurfi, majikan, dan agensi. Karena majikannya ini protes ke agensi kalau Mbak Nurfi itu kerjanya nggak maksimal. Dan majikannya juga mengeluarkan biaya untuk pengobatannya. Akhirnya dari gaji 4.630 dipotong sebesar 3.700 dolar per bulannya. Mbak Nurfi harus menahan sakit dalam bekerja selama setahun itu dengan gaji di underpayment. Mbak Nurfi sudah berusaha untuk lapor ke KJRI, ke Labor, untuk mendapatkan keadilan, tapi sia-sia. Mbak Nurfi pun berjuang untuk menyembuhkan penyakitnya sampai ada di titik di mana dokter menyarankan untuk operasi kakinya. Ternyata guys, 8 bulan menunggu waktu operasi Mbak Nurfi. Mbak Nurfi ini sudah menunggu 8 bulan lamanya untuk menunggu jadwal giliran dia untuk dioperasi. Ternyata saat sudah memasuki ruangan rumah sakit tersebut, dokter mendiagnosa terlebih dahulu sebelum dilakukan operasi. Dan ternyata di dalam tubuh Mbak Nurfi ditemukan virus yang berbahaya guys. Ini dia laporannya. Ternyata virus bahaya tersebut yaitu TBC tulang guys. Dan saya juga baru tahu ini virus sangat berbahaya. Saya sudah riset dan ini harus dimatikan terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan operasi di kaki Mbak Nurfi. Karena takutnya, khawatirnya saat dioperasi virus tersebut menyebar ke atas bagian tubuhnya Mbak Nurfi, sehingga ini sangat membahayakan. Sehingga dokter memberikan obat untuk mematikan virus tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah 1 tahun baru dicek lagi apakah virus itu masih ada. Kalau misalkan sudah sembuh, Mbak Nurfi bisa melakukan operasi. Mbak Nurfi juga sudah dipasang gips ya guys ya, yang di perban-perban itu dia di gips guys. Akhirnya Mbak Nurfi kecewa pulang ke rumah majikan dengan gagal melakukan operasi di Hong Kong, yang dia berharap sekali bisa melakukan pengobatan di Hong Kong ini, karena kita memiliki asuransi ya guys ya. Ternyata harapan itu juga pupus lagi. Mbak Nurfi setiap hari dengan kondisi sakit bekerja di rumah majikan, dan tahu sendiri kan kalian, kalau kita ikut di rumah majikan dengan keadaan posisi kita yang sakit, majikan itu uring-uringan. Memang tidak ngomong langsung sama Mbak Nurfi, tapi sikapnya majikan ini seperti kalau kesal itu mendang-mendang sesuatu, sehingga membuat Mbak Nurfi ini seakan-akan nggak enak sendiri membebankan majikan tersebut. Majikannya ini ya itu tadi, takut kena tuntutan dari Mbak Nurfi, sehingga majikannya ini
membuat bagaimana caranya Mbak Nurfi ini untuk ngebreak kontrak sendiri dengan cara yaitu menunjukkan sikap yang tidak suka dengan Mbak Nurfi dengan memarahi anaknya dengan keras, menendang-nendang, sehingga membuat Mbak Nurfi ini sangat tidak enak sekali ikut di orang sudah nggak suka sama kita. Akhirnya hari ini Mbak Nurfi menyerah dan pulang kembali ke Indonesia. Kita doakan semoga keputusan Mbak Nurfi ini mendapatkan jalan yang terbaik ya. Semoga Mbak Nurfi saat pulang ke Indonesia ini mendapatkan kesembuhan yang luar biasa dengan berkumpul dengan keluarga, menjadikan semangat tersendiri untuk Mbak Nurfi ya guys ya. Sebenarnya saya nggak mau terlalu panjang membahas masalahnya Mbak Nurfi karena ini sebagai contoh kita bekerja sebagai ART di Hong Kong itu kadang ujian dan musibah itu datangnya kapanpun. Saat bekerja, saat kalian kekilir atau sakit sedikit apapun sakit kalian, jangan pergi ke orang yang tidak berpotensi ya guys ya. Cepat langsung lari ke rumah sakit, mengantisipasi barangkali seperti Mbak Nurfi ini. Ternyata infeksinya Mbak Nurfi ini menyebabkan Mbak Nurfi ini terserang virus yang berbahaya. Cukup Mbak Nurfi aja yang diuji dengan sakit yang luar biasa hebat. Kita sebagai pendengar hanya bisa mendoakan yang terbaik ya guys ya. Semoga kita semua sehat. Yuk ikuti saya mau langsung menuju ke bandara. Saya ada di MTR nih guys ya. Saya mau pakai Airport Express dari MTR nih. Yuk ikuti aja yuk. Keren. Kita ketemu sama Mbak Nurfi silaturahim ya. Oke guys, kenal saya berangkatnya siang, jadi saya mau ketemu sama Mbak Nurfinya cepet-cepet ya guys. Takut dianya check in ya guys ya. Jadi saya pakai Hong Kong Airport Express nih guys. Biar kira-kira perjalanannya ya 20 menit lah. Tuh keadaan kondisi dimana saya naik Airport Express. Langsung aja yuk. Ini cepet banget nih keretanya, langsung menuju ke bandara. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanya hati yang setia, tulus padamu. Ini nggak ke bandara-bandara nih guys. Wih, masya Allah. Kondisi bandara sekarang tuh kayak gini guys. Tuh, lihat posisi bawah, mantap. Ayo kita langsung ketemu Mbak Nurfi aja guys ya, menghemat waktu guys. Yuk lanjut. Guys, saya tuh kalau ngeliat bandara tuh ingat pulang ya guys ya. Tuh lihat tuh, masya Allah. Kalian kangen sama keluarga nggak sih? Saya 5 tahun nih nggak kesini. Keren. Pokoknya buat kalian tetap semangat nih. Ini ya, saya lagi sama Mbak Nurfi nih. Mbak Nurfi, semangat, semangat. Mbak Nurfi, pesan-pesannya apa nih buat BM ini? Ya, untuk teman-teman BMI semua yang semangat, pokoknya hati-hati di sini, jangan sepelein kalau sakit. Kalau sakit sedikit maksudnya ada yang dirasa ya cepet-cepet kita itu pergi ke dokter lah. Karena kalau banyak uang kalau nggak sehat ya percuma. Gitu aja. Jadi udah mau ketemu sama keluarga bahagia kan? Ya, aku bahagia banget. Alhamdulillah. Alon mergo sadar aku sopo mung digoleki pas atimu perih. Aku mundur alon mergo sadar aku sopo mung dibutuhno pas atimu loro. Oh guys, mungkin segitu aja guys vlog saya hari ini. Semoga kalian selalu sehat ya guys ya. Terima kasih yang udah staycation sampai selesai nih guys. Hati-hati, sehat-sehat. See you next video, bye bye.